Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Yasmin Alvina kembali hadir untuk Anda dalam Metro Malam edisi Selasa 12 April 2016. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Langsung saja kita mulai Metro Malam selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku diperiksa penyidik KPK terkait proses pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hari Azhar Aziz menilai audit perbedaan nilai harga jual objek pajak yang dilakukan timnya sudah final dan sesuai prosedur. Audit tersebut telah diserahkan ke KPK sejak akhir tahun lalu. Hari menambahkan perkembangan kasus rumah sakit Sumber Waras sepenuhnya ada di tangan KPK. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjelaskan bahwa proses pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras dilakukan secara tunai sehingga tidak mungkin membatalkan transaksi di tengah jalan. Informasi selanjutnya pemirsa, gugatan pra-peradilan yang diajukan tersangka dana hibah Kadin Jawa Timur Lanyala Mataliti dikabulkan sebagian oleh Hakim Tunggal Ferdinandus. Kejati Jatim mengaku kecewa atas putusan tersebut karena Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang mereka miliki. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Surabaya menegaskan putusan Hakim Ferdinandus terkait kasus pra-peradilan Lanyala Mataliti harus dijalankan dan dihormati semua pihak termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pemirsa, KPK menyegel rumah pribadi Bupati Subang, Jawa Barat, Ojang Sohandi. Rumah tersebut kini sepi ditinggal penghuninya. Selain meresmikan acara Komodo 2016, kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo sidak ke Rumah Sakit Umum RSUD M. Jamil, Kota Padang. Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan semakin menjadi sorotan ketika operasi tangkap tangan KPK mengungkap keterlibatan kepala daerah dalam dugaan penyalahgunaan anggaran BPJS Kesehatan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Berikut pemaparan Rifai Pamone berdasarkan sejumlah data yang dirangkum bersama Media Research Center. Rifai, silakan. Terima kasih Rifai Pamone atas pemaparannya. Tentunya kita semua berharap KPK bisa mengusut tuntas kasus korupsi anggaran BPJS ini. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan pengurus pusat Muhammadiyah, Komnas HAM, dan Kontras untuk mendapatkan rekomendasi hasil temuan mereka terkait kasus kematian Siono. 3 lembaga masyarakat tersebut satu suara menyatakan adanya pelanggaran hak asasi manusia atas kematian Siono. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menghargai hasil otopsi terduga teroris Siono yang dipublikasikan Komnas HAM dan pengurus pusat Muhammadiyah. Nantinya hasil otopsi tersebut akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan internal dan Kapolri pun menyatakan siap dikoreksi terkait Densus 88. Informasi lain pemirsa, Badan Narkotika Nasional kembali menggagalkan peredaran narkoba sebanyak 39,6 kg sabu di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. BNN juga mengamankan 7 orang tersangka yang berperan sebagai kurir narkoba. Terkait peredaran narkoba oleh bandar narkoba di dalam lapas dan fasilitas mewah seperti karaoke mini di dalam lapas 2B Lubuk Pakam di Deli Serdang, Kanwil Kemenkumham akhirnya mencopot Kalapas karena melanggar peraturan dari Kemenkumham. Kembali di Metro Malam pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menggunakan sambungan video untuk berkomunikasi dengan astronot yang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Komite Parlemen Brazil sepakat untuk mendukung pemecatan Presiden Dilma Rousseff. Informasi selengkapnya telah kami rangkum dalam Kilas Internasional berikut ini. Pemirsa, seorang gadis asal Kirgistan melakukan aksi menggemaskan dengan menjadi konduktor paduan suara gereja pada acara kebaktian. Mengakhiri Metro Malam kali ini kami akan menampilkan video viral aksi lucu dari seorang gadis kecil yang menjadi konduktor paduan suara. Akhir kata, saya Yasmin Alvina dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa. Pemirsa, inilah headline news pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sejumlah ruas jalan Bandung, Garut di Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat digenangi air setinggi 50 cm akibat hujan deras. Terdakwa penipuan dengan modus investasi bodong dituntut 9 tahun penjara oleh jaksa penuntut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikian headline news untuk saat ini pemirsa. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Sampai jumpa.